Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam nih, Ismail. Malam, Halo Selina. malam. Oke, hari ini kan kita bakal diskusi lagi nih tentang bank dan lembaga keuangan lain. Sebelumnya kita kan udah diskusi banyak nih soal bank dan lembaga keuangan lain. Kali ini menarik nih. Ini tuh soal analisa kesehatan bank. Nah, di sini kita tuh bakal diskusi mengenai analisa kesehatan bank. Ada Bank Syariah Indonesia, ada bank di Sultra, BPD Sultra, dan juga ada BPR-nya. Kita juga ambil BPR dari Universal. Nah, langsung aja ya. Aku kan udah ngelihat analisa kesehatan beberapa bank di tahun 2022. Nah, termasuk ada Bank Sinihan Indonesia. Mereka kan pasti menggunakan metode CAMES dan juga RGAC ya. Ada info tambahan lain nggak sih dari kalian gitu? Hmm, Bang Sinhan ya, sebelumnya kalau aku sih belum punya info apa-apa ya, cuma mau tanya aja sih gimana eh, kinerja mereka untuk mencukupi modal. Sebelum kita bahas lebih jauh, sekalian yuk kita juga bahas Bank Daerah Sulawesi Tenggara. Karena mereka kan katanya juga pakai metode KEMO sama RGEC ini kan. Pertanyaan yang bagus sih. Jadi bagi BPD Sultra sendiri, capital adequacy ratio-nya atau CIR-nya itu kan kuat. Jadi menunjukkan posisi permodalan yang kuat juga. Nah, sedangkan Bank Sinihan Indonesia itu CIR-nya juga cukup sehat. Dan kedua bank tersebut tuh kayaknya juga memiliki permodalan yang baik sih menurut aku. Oh, berarti dari segi kecukupan modal tuh mereka cukup menjamin ya, cukup menjanjikan. Nah, sekarang tuh aku juga Hmm. kepo gimana mereka eh, jaga kualitas asetnya. Apakah bank-bank kedua bank itu menghadapi masalah kredit yang macet atau kredit bermasalah atau kualitas aset gitu. Iya ya, kualitas aset kan sangat penting ya. Hal ini kan mencerminkan kualitas portofolio pinjaman bank dan manajemen resikonya. Nah, ada data nggak mengenai hal-hal ini? Ada informasi mungkin dari Silia atau Anis? Untuk BPD Bank Pembangunan Daerah Sultra ya, Sulawesi Tenggara ya. Mereka itu sudah menguasai kualitas aset dengan baik. Pinjaman bermasalah mereka juga masih dalam batas yang dapat diterima lah gitu. Dan demikian juga dengan Bank Sinhan Indonesia yang melaporkan kualitas aset mereka tuh kualitas aset yang stabil gitu sih, Mel. Hmm, Hmm. berarti itu ini ya, kualitas asetnya tuh cukup meyakinkan. Terus juga ini, sorry nanya-nanya mulu, gimana dengan kualitas sama pendapatan manajemennya? Terus gimana, maksudnya tuh kayak gimana mereka tuh menjaga profitabilitas atau keuntungannya dan efektivitas manajemen dari bank-bank itu, dua bank itu. Hmm, iya benar sih. Kan manajemen yang efektif dan dari kesehatan dari bank tersebut. Nah, kalian ada informasi gak sih tentang kayak gini? Kayak hal-hal kayak gini? Kalau untuk kedua bank itu kan memiliki manajemen yang kompeten ya dan melaporkan pendapatan yang sehat. Untuk angka return on asetnya juga dan juga ada return on equity-nya, mereka juga sangat mengesankan pada tahun 2022. Ini aku udah browsing sih tadi tentang bagaimana sih laporan keuangan di Bank Sultra, Pembangunan Daerah di Sulawesi Tenggara. Ini kalian juga bisa buka websitenya juga di Bank Sultra sendiri. Jadi mereka itu ya sangat bagus gitu loh, mengesankan di tahun 2022 laporan keuangannya. Hmm, berarti ini ya cukup 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 puas sih dengannya, senang, ikut senang. Terus aku mau tanya ini, hmm, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Universal itu loh, gimana kinerja mereka, terutama dalam hal tata kelola risiko, pendapatan, sama kepatuhan dengan menggunakan metode yang RGC itu. Bank Kredit Rakyat Universal.
sebagai bank kredit ya, kan pasti menghadapi tantangannya sendiri ya. Terus gimana caranya mereka menghadapi tantangan itu? Gini sih Mel, jadi BPR Mungkin Universal dari Silia bisa yang kita jelasin. diskusiin itu, iya, jadi BPR Universal yang kita sedang bahas ini tampaknya itu memiliki kerangka tata kelola risiko yang baik dan juga kepatuhan terhadap peraturannya juga baik. Bagi praktik manajemen risiko mereka itu efektif dan mereka juga mereka tidak melaporkan masalah kepatuhan yang besar banget itu nggak ada. Jadi secara universal juga BPR universal itu memang sudah baik dari tata kelola resikonya, dari kepatuhan terhadap peraturannya dan manajemen risiko mereka gitu. Ini sih penting banget ya bagi bank kredit itu untuk menjaga tata kelola resikonya yang ini, yang lebih strict atau ketat gitu. Mengingat model bisnis mereka kan eh, perkreditan rakyat gitu kan. Terus secara keseluruhan sepertinya ketiga bank tadi, yang Bank Sinhan Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sama Bank Perkreditan Rakyat, Universal itu memiliki tahun atau laporan keuangan yang cukup baik ya di tahun 2022 berdasarkan metode CAMELS dan RGC. Nah, emang benar sih kinerja yang kuat di bidang-bidang ini penting ya bagi keberhasilan jangka panjang dan Coba deh Amel di ini diulangin. Putus-putus tadi kayak sinyal mudah. wait, uh, kayak bener ya. Masih putus-putus gak? Lumayan sih, ini lumayan dah denger. Oke, memang bener sih. Kinerja yang kuat di bidang-bidang ini tuh sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang dan kepercayaan pelanggan serta pemangku kepentingan. Hmm, Jadi ini Oke. ya bisa disimpulin dari ini, dari percakapan kita tuh kayak laporan keuangan mereka tuh cukup baik gitu di tahun 2022. iya bener banget nih. Ketiga bank ini tuh kayak udah dari manajemen resikonya, dari peraturan-peraturannya tuh mereka udah intinya udah baik, udah menepati tergolong bank yang sehat gitu sih. Hmm, Oh, ya udah. Ini kan udah cukup ya diskusi kita kali ini. Kayaknya juga udah banyak yang kita bahas. Makasih juga buat waktunya Nisa sama Amel udah diskusi kali ini dan bener-bener bisa menambah ilmu juga gitu. Ya, ya, eh, malam. malam. Makasih sih Lea.